Dia pasti curang. Ya, itu pasti masalahnya. Chuning diam-diam memfitnah sambil dia berjalan keluar, terhuyung-huyung. Apapun yang terjadi, dia tidak berhasil lulus ujian tahun ini. Karena itu, dipukuli oleh pamannya tidak bisa dihindari. Hei, Chuning melarikan diri. Bukankah dia sesumbar bahwa dia akan menelanjangi diri dan berlari mengitari kota Glory 3 putaran sebelumnya? Di mata semua orang, Chuning terlihat lari tunggang langgang. Jika dia membiarkan dirinya dipaksa berlarian bugil di kota Glory 3 putaran, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Semua orang melihat sosok Nili menjauh. Nili tidak peduli dengan taruhan, atau hanya sekedar mengatakan, dia bahkan tidak ambil pusing dengan Chuning. Nili dan Chuning berasal dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Prestasi Nili sudah ditakdirkan untuk membuat Chuning terlihat dari jauh. Melihat wajah Master Alkimia Huyan Ming tampak berseri-seri pada Nili, kerumunan orang-orang hanya bisa menunjukkan tatapan kagum. Asosiasi Alkimia, Dewan Hall. Nili, mohon tunggu di sini dulu. Presiden dan direktur yang akan segera datang, kata Huyan Ming, matanya dengan penuh semangat menatap sosok jenius di depannya. Aura Nili membuat Huyan Ming merasa seolah-olah bocah laki-laki di depannya ini bukan anak yang berusia 13 tahun, tetapi seorang alkemis dengan peringkat yang sama dengannya. Baiklah, kata Nili, sedikit mengangguk. Dia mulai melihat-lihat. Aula dewan ini masih cukup besar. Di area tengah, ada meja bundar dengan beberapa kursi, dan dindingnya dipenuhi tempelan kertas yang menutupi. Apa ini? Tanya Nili, menatap Huyan Ming. Ini adalah tempat di mana semua master alkimia bertukar ide dan pikiran mereka. Para master alkimia menuliskan semua masalah yang mereka temui selama pemurnian, lalu mencari jawaban dari semua master alkimia lainnya. Kadang-kadang, presiden dan para tetua lainnya akan ikut turun tangan membantu para master alkimia dalam menjawab pertanyaan mereka. Jika kamu tahu jawabannya, kamu bisa menuliskannya di atas kertas, dan seseorang akan memverifikasinya, kata Huyan Ming. Melalui metode ini, master alkimia dapat saling meningkatkan keterampilan alkimia satu sama lain. Oh, kata Nili, mengangguk. Dia lalu berjalan mendekati dinding. Dia harus menunjukkan kemampuan yang mumpuni untuk menarik perhatian Presiden Gu Yan dan yang lainnya. Kalau hanya diasuh oleh asosiasi alkimia, itu tidak akan cukup. Apa yang Nili inginkan adalah meminjam kekuatan asosiasi alkimia. Tampaknya Nili tertarik pada pengetahuan alkimia, pikir Huyan Ming sambil tersenyum ketika dia mengikuti Nili. Secara alami, Huyan Ming tidak berpikir bahwa Nili akan dapat menyelesaikan pertanyaan di dinding. Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab selama bertahun-tahun, beberapa pertanyaan bahkan tidak dapat diselesaikan oleh master alkimia senior seperti Gu Yan. Babak 45, Formula Elixir. Nili berjalan ke arah dinding. Ada banyak kertas yang menempel di atasnya, semua tentang masalah yang dihadapi selama pemurnian. Di atas meja di samping dinding, ada pulpen bertanduk. Nili lalu mengambil pena bertanduk itu dari atas meja. Tunggu, Huyan Ming buru-buru berkata, apa yang sedang Nili rencanakan? Ada apa? Nili bingung, menatap Huyan Ming dan berkata. Apakah kamu berencana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Huyan Ming bertanya. Ya, apakah aku tidak diperbolehkan? Tanya Nili, mengedipkan matanya. Tentu saja boleh, tapi, Huyan Ming ingin mengatakan bahwa semua pertanyaan di dinding adalah masalah yang ditemui oleh Master Alkimia selama praktek proses pemurnian mereka. Hanya bermodalkan teori dari membaca buku saja, tidak akan bisa menjawabnya. Seseorang harus secara pribadi memperbaiki dan mencari solusinya. Huyan Ming tidak berpikir bahwa Nili akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena aku diperbolehkan, mestinya tidak akan ada masalah. Nili tersenyum cerah, mengangkat pulpen bertanduk dan mulai menulis. Nili dengan lihai mulai menggerakkan tangannya, menuliskan jawaban setelah melihat sekilas inti masalahnya. Melihat seberapa terampilnya Nili menuliskan solusi untuk satu masalah, Huyan Ming tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Nili jelas-jelas belum pernah melakukan proses pemurnian, namun dia sudah bisa memberikan solusi tentang pemurnian. Ini praktisi yang menggelikan. Tatapannya kemudian tertuju ke salah satu pertanyaan, itu masalah tentang keseimbangan herbal. Bagaimana seharusnya rasio untuk ramuan antara rumput salju, rumput 9 abadi, dan rumput empedu naga? Menurut teori alkimia, mengkombinasikan ketiga ramuan ini pasti akan mampu memperbaiki obat penawar yang sangat kuat. Namun, bagaimana seharusnya rasio ramuan ini? Hingga hari ini, masih belum ada jawaban untuk itu, gumam Huyan Ming. Dan jawaban Nili untuk itu adalah, tidak peduli berapapun rasionya, tidak mungkin akan berhasil. Rumput empedu naga harus diganti dengan rumput solani. Rasionya adalah 3:1:2. Rumput solani sangat mirip dengan rumput empedu naga, keduanya memiliki efek penawar racun. Namun, rumput empedu naga agak ganas, sedangkan rumput solani jauh lebih tenang. Lebih lanjut, rasio ramuan ini sempurna. Brilian, Huyan Ming berteriak dengan pujian. Dia sudah tidak sabar untuk mencoba pemurniannya, dan memverifikasi rasionya. Huyan Ming terus melihat kertas-kertas di dinding, jawaban Nili sangat cemerlang. Meskipun dia tidak tahu apakah jawaban itu benar atau tidak, tetapi layak untuk diuji. Meskipun solusi untuk masalah tersebut belum dapat diverifikasi, ada beberapa yang dapat diverifikasi Huyan Ming. Misalnya, pertanyaan tentang proses pemurnian, jawaban yang diberikan Nili benar. Sikap Huyan Ming ke Nili seketika berubah, sikap yang dipenuhi dengan kekaguman. Karena beberapa pertanyaan di sana, bahkan Presiden Gu Yan sendiri tidak dapat menyelesaikannya. Mungkinkah pengetahuan Nili telah melampaui peringkat Master Alkimia tingkat senior? Atau sudah mencapai peringkat Grandmaster Alkimia yang legendaris? Monster macam apa dia ini? Nili baru berusia 13 tahun. Sebagai peringkat Master Alkimia tingkat dasar, Huyan Ming sangat bangga. Lagi pula, jumlah Master Alkimia tingkat dasar di Asosiasi Alkemis bahkan tidak mencapai 100 orang. Dan sekarang, melihat seorang remaja tanggung dengan pengetahuan yang begitu menakutkan, Huyan Ming berpikir untuk bunuh diri saja di dinding. Hanya sesaat, Nili sudah menjawab 100 pertanyaan.
Setelah ia menjawab masalah yang ke-100, ia meletakkan pena itu dan bergumam, pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimanapun juga tidak begitu sulit. Mendengar kata-kata Nili, Huyan Ming hanya ingin muntah darah. Masalah-masalah ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun tanpa ada yang bisa menyelesaikannya, dan Nili benar-benar mengatakan bahwa itu tidak ada sulit-sulitnya. Huyan Ming menyadari bahwa keberadaan Nili mungkin akan membawa asosiasi alkemis ke era yang sama sekali baru. Hanya pertanyaan di dinding saja, setelah diverifikasi, sudah lebih dari cukup untuk melambungkan asosiasi alkemis naik ke tingkat yang sama sekali baru. Tepat ketika Nili selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, muncul seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut seputih salju. Dan seorang wanita cantik lagi seksi berdiri di belakangnya. Ketika mereka berdua melihat pena Nili dengan cepat menyelesaikan masalah, pada awalnya, mereka merasa itu lucu-lucuan saja. Pertanyaan-pertanyaan di dinding itu bukanlah suatu hal yang bisa diselesaikan Nili di usianya sekarang. Namun, ketika mereka membaca apa yang ditulis Nili, mereka terkejut dan hanya bengong. Guyan dan Yang Xin memandang Nili dan berpikir, monster seperti apa bocah ini? Apakah Nili benar-benar hanya seorang anak yang berusia 13 tahun? Meskipun wajah Nili masih kekanak-kanakan, Guyan dan Yang Xin sama-sama berpikir bahwa Nili adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Tanpa modal penelitian selama beberapa dekade, benar-benar mustahil untuk menjadi seorang master alkimia tingkat dasar. Nili baru berusia 13 tahun, tetapi pengetahuan dan pemahamannya dalam bidang alkimia telah melampaui tingkat dasar dan master alkimia menengah. Dia mungkin tidak kalah dengan alkemis senior, Master Guyan. Pandangan Guyan ke arah Nili tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, asosiasi alkemis tidak lagi seperti dulu. Hanya butuh beberapa tahun saja, asosiasi alkemis akan mulai menurun secara bertahap. Beberapa gempuran dari hewan iblis menyebabkan asosiasi alkemis menderita banyak kerugian. Banyak buku-buku yang hilang musnah, banyak efek dari eliksir yang sudah kadaluarsa, disebabkan oleh berkurangnya para alkemis. Banyak dari mereka lebih memilih untuk fokus pada jalur bela diri sebagai gantinya. Sangat sedikit yang masih mau bergabung dengan jalur alkimia. Guyan mengerti bahwa pemahaman ini keliru. Peran ramuan eliksir untuk menunjang budidaya sangatlah besar. Jika tidak ada seorang pun yang tersisa untuk memperbaiki mutu eliksir di masa depan, maka jalur bela diri juga akan menurun secara bertahap. Sudah sejak lama asosiasi alkemis ingin memiliki generasi baru, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa penantian itu akan tiba hari ini. Ketika mereka akan memiliki sosok monster seperti Nili yang bergabung dengan mereka. Memandang Nili kembali, Guyan tiba-tiba merasa bahwa mulai hari ini dan seterusnya, asosiasi alkemis akan melambung ke ketinggian baru di tangan Nili. Mata Direktur Yang Xin dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bibir merah seksi itu sedikit terbuka dan tertutup, dadanya yang gempal naik turun. Dia belum bisa mempercayai bahwa pertanyaan yang membuat begitu banyak master alkimia tak berdaya, sebenarnya sudah diselesaikan oleh Nili. Nili tiba-tiba menoleh, menatap Guyan dan Yang Xin. Presiden Guyan, Direktur Yang Xin, senang bertemu dengan kalian. Nili mengambil inisiatif untuk menyapa terlebih dahulu. Guyan sedikit terkejut, tersenyum ringan dan berkata, pria kecil, kamu sudah kenal dengan kami. Guyan memandang Nili. Dia terlihat cerdas. Semakin dia memandang Nili, semakin dia menyukainya. Nili jelmaan putra dewa. Tentu saja aku mengenalmu. Selama seseorang mempelajari alkimia, orang akan tahu nama-nama besar Presiden Guyan dan Direktur Yang Xin. Aku masih ingat bahwa aku pernah mengirim surat tentang rumput kabut ungu pada Direktur Yang Xin sebelumnya, kata Nili, tersenyum ringan. Baik Guyan dan Yang Xin keduanya memberikan kontribusi besar bagi kota Glory di kehidupan terdahulu. Master Guyan tewas dalam pertempuran bersama dengan penguasa kota, dan adapun Direktur Yang Xin, dia meninggal untuk melindungi penduduk kota Glory. Nili secara langsung menyaksikan bagaimana adegan dadanya ditusuk oleh belalang badai salju. Kematiannya menyebabkan banyak orang menangis. Surat tentang rumput kabut ungu adalah kirimanmu. Kata Yang Xin, matanya yang cerah dipenuhi rasa tidak percaya. Surat tentang rumput kabut ungu meninggalkan kesan mendalam di dalam dirinya. 60 metode penggunaan rumput kabut ungu telah diverifikasi hari itu juga, dan tidak ada satupun dari metode itu yang memiliki kesalahan. Yang Xin merenung, sosok seperti apa yang bisa menulis artikel semacam itu. Bahkan Presiden Guyan sendiri pun tidak akan bisa mempelajari ramuan sampai sejauh itu. Mungkinkah kota Glory sudah memiliki seorang Grandmaster alkimia tersembunyi? Sayang sekali Direktur Yang Xin tidak bisa menemukan petunjuk tentang surat itu. Yang Xin pernah mengirim orang khusus untuk menyelidiki tetapi tidak bisa mendapatkan hasil apapun. Artikel itu ditulis olehmu. Tangan Guyan sedikit bergetar. Dia telah melihat artikel itu sebelumnya, karena itu berdampak besar bagi asosiasi alkemis. Bukan aku, tapi guruku yang menulisnya. Guruku memerintahkanku datang ke asosiasi alkemis untuk mendapatkan gelar Master Alkimia Senior, kata Nili, sedikit tertawa. Untuk mencegah dirinya dianggap monster, dia dengan santai menemukan alasan. Terkadang, lebih baik disembunyikan. Guyan terkejut sesaat, tetapi tidak merasa aneh. Memiliki prestasi seperti itu di usia Nili, dia pasti harus memiliki seorang guru di belakangnya. Nili sudah sangat mengerikan di usianya sekarang. Guru di belakangnya setidaknya peringkat Grandmaster Alkimia, kan? Siapakah tuan gurumu? Kita harus mengunjungi dia, kata Guyan, dengan rendah hati. Tuan guruku tidak ingin diganggu, kata Nili, menggelengkan kepalanya. Direktur Yang Xin berkedip, menatap Nili, ingin menemukan sesuatu dari ekspresi Nili, tetapi gagal. Meskipun usianya baru 13 tahun, posturnya yang tenang membuat orang lain tidak dapat membaca pikiran apapun darinya. Guyan menganggukkan kepalanya dan berkata, karena tuan gurumu yang terhormat tidak ingin menunjukkan dirinya, maka itu tidak akan jadi masalah. Seorang maha guru yang hebat telah mengirimkan pada kita siswa yang cerdas. Dengan bakatmu, sudah lebih dari cukup untuk menyamai gelar Master Alkimia tingkat senior. Aku berharap bahwa akan tiba saatnya di mana kita bisa mengunjungi tuan gurumu yang terhormat. Sudah sangat normal bagi beberapa ahli untuk menjadi pertapa.
Tidak masalah sosok seperti apa orang itu, selama dia masih menetap di kota Glory. Lalu untuk kota Glory sendiri, itu adalah keberuntungan besar. Presiden Guyan harus melaporkan penemuan ini kepada Tuan Ye Mo dan penguasa kota segera. Sosok yang sangat besar pengaruhnya, jika mereka memiliki hubungan baik dengan Guru Nili, itu akan sangat luar biasa. Adapun pemberian gelar Master Alkimia Senior pada Nili, itu adalah apresiasi dari bagaimana sanggupnya Nili menjawab semua pertanyaan yang bahkan Guyan sendiri pun tidak berdaya untuk menjawab. Sudah sepantasnya gelar itu disematkan pada Nili. Memberikan Nili gelar peringkat Master Alkimia tingkat senior setara dengan memberikan bantuan kepada ahli di belakangnya.